Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah di Universitas Mercu Buana. Di sini saya mendapatkan ujian akhir semester permodelan proses bisnis. Perkenalkan, nama saya Rian Septian. Saya jurusan dari Sistem Informasi. Di sini saya mendapatkan tugas buatlah video penjelasan mengenai soal nomor 1 sampai dengan 3 dengan waktu maksimal 5 menit. Pada awal video diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan video tatap muka. Video diupload ke YouTube. Jawaban dari soal ini berupa tautan video di YouTube, judul video di YouTube. Jadi saya akan menjawab semua pertanyaan 1 sampai 3 dan saya akan share 1 sampai 3 jawabannya melalui YouTube. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan 4 tahapan dari model bisnis proses lifestyle. Proses lifestyle itu ada 4 tahap. Yang pertama, introduction atau tahap pengenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap kemunduran. Kita jelaskan yang tahap perkenalan. Tahap pengenalan sesuai dengan namanya. Tahapan ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup. Jadi, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini diancam kali disebut sebagai tahapan awal. Saat promosi dilakukan, targetnya harus benar-benar mengarah kepada merek penjualan. Yang tahap kedua, tahap pertumbuhan. Tahap kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap yang satu ini sesuai dengan namanya merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi berkembang atau tidak. Dengan adanya langkah seperti hal tersebut, maka produsen sendiri akan mengurangi proses promosi yang dilakukan. Pada tahap yang satu ini akan mulai tumbuh persaingan dengan produksi lainnya, sehingga bisa dikatakan pada tahap ini akan lebih terasa ketat persaingan yang dilakukan. Yang ketiga, tahapan kedewasaan. Selanjutnya adalah tahapan kedewasaan ini. Tahapan yang satu ini merupakan tahapan di mana produsen serta semua pihak terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Hal ini merupakan proses yang disebabkan oleh terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari sebelumnya. Kemudian saat berada pada tahapan ini, maka ada pertemuan kembali pada mode promosi. Yang keempat, dalam tahapan yang satu ini, tahapan kemunduran, pasti setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkannya mengalami penurunan agresivitas atau biasa yang disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Hal semacam itu digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang telah pusing atau yang telah kuno, gitu ya kan. Untuk itu, menghadapi siklus hidup produk tersebut, maka harus ada pengawasan produk yang benar-benar mempunyai bagi setiap perusahaan yang ada. Pertanyaan yang nomor kedua. Pertanyaan nomor kedua ini, sebutkan dan jelaskan metode pengumpulan data berikut ini. Metode pengumpulan data berikut ini ada 3. Satu, wawancara. Yang satu, joint application design. Yang ketiga, survei melalui kuesioner. Kita jelaskan yang pertama dulu, tahapan wawancara ini. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio visual atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.
Yang kedua, Joint Application Design. Joint Application Design merupakan salah satu teknik manajemen dalam mengimplementasikan sebuah sistem informasi dalam konteks proyek. Yang ketiga, survei melalui kuesioner. Survei atau lengkap self-administration. Survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar responden. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan definisi critical path method CPM. Bagaimana cara kerja CPM jika digambarkan menggunakan activity one node AON dan atau activity one row AOA. Critical path adalah sebuah teknik modeling atau pemodelan. Teknik ini digunakan para project manager untuk memprioritaskan aktivitas atau kegiatan proyek. Proses dalam CPM atau path, komponen jaringan komponen jaringan network, komponen jaringan CPM path menunjukkan saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, teknik kegiatan pada titik aktif AON atau kegiatan panahnya AOA. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan sedangkan pada AOA panah menunjukkan kegiatan. Mari kita lihat gambarnya. Di sini saya menjelaskan gambar AON dan AOA. Perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Yang B, C itu untuk aktivitas AON. arti dari aktivitas A sebelum B yang datang sebelum C. Activity one row A panahnya yang bulatnya kosong, yang panahnya A yang bulat kosong, panahnya B bulatnya kosong, panahnya C dan bulat. Dan seterusnya. Gambar-gambar berikut ini yang akan menjelaskan yang bisa kalian pelajari dan saya pelajari. Demikian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.